Selamat siang para pastor, suster, frater, bapak ibu guru, saudara-saudari semua yang hadir di sini beserta anak didik kami sekalian, para seminaris. Selamat siang. Berkaitan dengan masa pengabdian saya mungkin yang sudah lebih kurang 26 tahun di seminari. Pihak seminari melalui John Horace meminta saya untuk memberikan semacam pesan sekaligus harapan. Maka saya coba. Saya mulai bertugas di seminari pada bulan Juli tahun 1995. Tanggalnya saya sudah lupa persisnya tanggal berapa, tetapi di SK saya tertulis tanggal 18 Juli tahun 1995. Waktu itu rektor di seminari adalah Pastor Anselmus Mahulai Kapusin, ya. Sedangkan rektor kita yang sekarang, Pastor Joseph Gultom, waktu itu masih duduk di kelas poesis, ya, kelas poesis IPS, karena waktu itu memang yang ada hanya jurusan IPS. Jurusan IPA persisnya dibuka di seminari tahun 1995, persis pada tahun kedatangan saya. Dan justru karena dibukalah jurusan IPA di seminari, maka saya diterima barangkali di seminari sebagai guru. Maka tahun 1995 belum ada poesis IPA. Poesis IPA baru ada setahun berikutnya, tahun 1996. Soal sejarahnya sedikit, mengapa dibuka jurusan IPA, karena dulu ada peraturan dari Kementerian Pendidikan supaya bisa berdiri sebuah SMA, maka sekolah itu harus membuka minimal 2 jurusan dari 3 jurusan yang ditawarkan, yaitu IPS, IPA atau IPA, dan IPB. IPB itu bahasa, ya. Nah, kebetulan seminari pada waktu itu memutuskan untuk membuka jurusan IPS dan jurusan IPA. Nah, itulah makanya kami bersama dengan guru-guru lain yang jurusan IPA seperti Bapak Sida Butar diterima sebagai guru di seminari. Nah, jadi poesis IPA pertama sekali di seminari itu pada tahun 1996. Tahun pertama saya bertugas di seminari sebagai guru, saya hanya mengajar di kelas sintaksis, gramatika, dan probatorium. Nah, dulu masih ada kelas probatorium, ya, bukan seperti sekarang. Bidang saya dulu di kelas probatorium adalah IPA terpadu. Tetapi dalam perkembangan selanjutnya atau tahun berikutnya itu IPA terpadu itu dipecah menjadi 3, ya, antara lain fisika, biologi, dan kimia. Maka setahun berikutnya hadirlah Pak Sida Butar sebagai guru bidang studi biologi. Poesis IPA angkatan pertama masih saya ingat beberapa nama, antara lain Asrod Purba yang sekarang sudah menjadi pastor, bahkan sudah dosen di STFT, ya. Ada Adi Novendi Gultom, ini kalau tidak salah ini sekarang bekerja di perkebunan Marihat, Balimbangan. Kemudian ada Ricardo Situmorang, ini di Medan saya kira ini berdomisili. Ada Tagon Silaban, ada Adison Sihombing, Bernard Sihombing, ada Parluhutan Situmorang, Situket dulu gelarnya di seminari.
Tuket tukang ketawa, karena wajahnya selalu seperti orang yang tertawa terus. Jadi si Tuket mereka buat gelarnya. Ada Anton Franz Simbolon dan masih ada beberapa yang mungkin saya sudah lupa namanya. Inilah posisi IPA angkatan pertama. Ya, saya harap mereka-mereka ini sudah berhasil, sudah sukses ya. Kalaupun tidak menjadi pastor tetapi menjadi awam yang sukses. Ada beberapa pastor yang sudah, atau beberapa seminaris yang sudah menjadi pastor selama kurun waktu dari tahun 1995 sampai dengan sekarang. Artinya yang pernah menerima didikan dan pengajaran secara langsung dari saya, ya antara lain itulah tadi Pastor Asrot Purba, Pastor Ivan Adelbert Silagan Kapus ini nih ya, Pastor Matius Batubara OFN, ini bertugas di Jakarta. Beberapa tahun yang lalu kami pernah ketemu. Ada Pastor Santoso Simbolon, tarikatnya saya sudah lupa, tetapi pastor ini bertugas di luar negeri, di negara Botswana kalau tidak salah, negara Botswana. Ada Pastor Wirman Matondang yang pernah juga menjadi staf di sini. Pastor Moses Tampu Bolon, Pastor Jody Marison Turnip, Pastor Petrus Simarmata, Pastor Markus Situmorang, Pastor John Paul Saragi. Saya kira sudah puluhan, tidak bisa saya sebutkan lagi satu persatu, dan masih banyak lagi ya pastor-pastor muda yang menyusul mereka ini. Termasuklah Pastor Franz Ginting tentunya kan, ekonom kita yang sekarang. Kalau yang awam ya pastilah sudah lebih banyak ya. Seperti yang saya katakan tadi, saya harap mereka semua menjadi orang-orang yang sukses. Ada banyak, kebanyakan mereka ini saya dengar berkecimpung di bidang hukum di Jakarta sana. Nah, kalau ditanya tentang kesan, ya saya pikir sama saja seperti bidang-bidang yang lain atau profesi yang lain ya. Yang namanya kesan pasti ada suka dukanya, bukan? Ada susah senangnya. Yang paling berkesan bagi saya tahun pertama masuk ke seminari ini ya, bagi saya itu keakraban, kekompakan itu sangat saya rasakan. Bukan hanya sesama guru atau sesama staf, tetapi selain antara guru dengan guru, guru dengan staf, tetapi guru atau staf dengan siswa, itu juga saya rasakan. Guru-guru saya dulu, guru-guru senior yang saya jumpai di sini di seminari ya, ada Bapak Lingga, Bapak J.K. Nenggolan, Bapak Purwanto, ini tiga-tiganya sudah pensiun dari seminari. Ada Bapak ST Ginting almarhum, Bapak BD Marbun yang juga sudah almarhum ya. Mereka ini tidak menjaga jarak, tetapi justru membina, mendampingi saya. Jadi begitu juga dengan para pastor, staf dalam dikatakan, kami bilang istilahnya sering ini, staf dalam para pastor atau frater yang ada di seminari ini ya. Pastor Anselmus tadi sebagai rektor, ada Pastor Agustinus Yu, Pastor Vincent Tamba almarhum, dulu di sini Pastor Urbanus dikenal. Kemudian ada Pastor Krisantus, tahun pertama saya di sini masih frater beliau. Kemudian ada Bruder Gerard yang sekarang masih berkomunitas di seminari ya. Dulu Bruder itu ikut mengajarnya itu. Begitu juga dengan para suster yang berkarya di seminari ya, suster-suster KSCSY.
para karyawati dan karyawan yang ada di seminari, semuanya kompak. Saat-saat tertentu ada makan bersama, ada rekreasi atau piknik. Jadi kompak. Maka jujur saya katakan bahwa saya dulu cepat kerasan di seminari. Keakraban dengan siswa juga saya rasakan. Pernah suatu kali sudah selesai pembelajaran, ya sudah habis jam pelajaran, sudah mau pulang lah, ya. Saya sudah mau pulang, sudah duduk di sepeda motor saya bahkan sudah saya start. Tiba-tiba saja datang Bernard Siombing, ya, bersama dengan 2 orang temannya. Saya sudah lupa siapa namanya yang 2 orang itu. Tiba-tiba mengatakan, ayo makan dulu kita Pak, makan siang di sini dulu kita. Nah, saya dipapah menuju ruang makan mereka itu kan. Itulah ruang makan para seminaris itu. Terus makan dulu kita. Ya, saya sudah mereka giring ke ruang makan, ya saya ikut saja. Mereka persiapkan nasi semua dan saya juga disiapkan piring saya. Ya kami makan bersama di situ. Waktu itu pengawas makan siang Frater Krisantus, Pastor Krisantus, masih Frater waktu itu. Pastor itu melihat kami makan, melihat saya senyum-senyum sambil mengacungkan jempol begini. Nah, tahu, saya agak kikuk juga kan, karena belum pernah makan bersama seminaris di ruang makan dengan momen-momen seperti itu. Tetapi dengan jujur saya katakan, momen itu sangat berkesan bagi saya, ya, sangat berkesan. Mengapa? Ya, momen itu menyadarkan saya bahwa hubungan guru dengan para seminaris tidak hanya sebatas guru dengan murid, tetapi saat-saat tertentu bisa juga seminaris itu diperlakukan sebagai teman atau sahabat. Itulah yang saya rasakan waktu itu, karena mereka memeluk saya begini, makan dulu kita Pak, dipeluknya saya. Jadi kami makan di situ, jadi sangat berkesan bagi saya. Kemudian soal, ya kalau kesan yang pahit atau yang susah, ya mungkin ada juga, tetapi karena lebih banyak tadi yang manisnya, mungkin yang pahit itu jadi ditutupi yang manis, begitu ya. Soal harapan, ya harapan saya sebagaimana doa saya setiap hari, ya, setiap hari saya doakan ini, kiranya Tuhan senantiasa menyertai saya dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan serta tanggung jawab saya, baik sebagai guru pendidik di seminari maupun sebagai bapak di dalam keluarga. Saya selalu meminta semoga Tuhan memberikan umur yang panjang, kesehatan yang baik, rezeki yang cukup, sehingga saya bisa menyelesaikan tugas hingga purna bakti nanti pada tahun 2026, sampai pensiun maksudnya ya. Harapan yang kedua, semoga kiranya semakin banyak seminaris yang menjadi imam. Kalaupun tidak menjadi imam, menjadi awam yang berhasil, yang baik-baik, yang mendukung kepada perkembangan gereja, perkembangan umat Allah. Dalam saat-saat tertentu atau momen-momen tertentu di kelas, ya kadang-kadang saya memberikan ya bimbingan harapan. Saya katakan itu di kelas, menjadi pengusaha yang sukses pun kamu nanti, saya bangga. Menjadi pengacara yang terkenal pun kamu nanti di kota metropolitan, saya bangga. Bahkan menjadi dirut, direktur utama di sebuah bank terkenal pun kamu nanti, saya bangga. Tetapi betapa bangganya hati ini, betapa bangganya hati ini bila kamu suatu saat
menjadi imam, pastor, kalau boleh saya hadir di situ. Setelah selesai itu acara pentahbizan, saya langsung menerima berkat pertama. Itu sudah beberapa kali saya rasakan. Itu kebahagiaan yang luar biasa bagi saya. Maka semoga semakin banyak seminaris yang menjadi pastor. Yang awam, sekali lagi, mari kita saling mendukung. Kita dukung para imam kita. Buat seminaris yang tidak menjadi imam, sekali lagi, ya, mari kita saling memberikan dukungan. Kita saling memberikan makna di dalam kehidupan kita. Semoga semakin banyak seminaris yang menyusul menjadi imam. Bapak Ibu, para pastor, suster, frater, saudara-saudara sekalian, anak didik kami para seminaris, demikian sekilas kesan dan pesan yang bisa saya sampaikan berketepatan dengan Dies Natalis Seminari yang ke-71. Terima kasih, kurang lebih mohon dimaklumi. Dirgahayu SMCS yang ke-71. Horas, horas, horas. Terima kasih.